Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang mesti diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, info terbarunya Bapak Ibu, di sini ada satu pertanyaan, kenapa Menpan RB menolak melakukan pengangkatan honorer secara massal? Katanya jangan-jangan. Nah, di sini kita ketahui bahwa pada tahun 2023 tahun ini, pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara ini tidak bisa dilakukan secara massal. Ada apa dan bagaimana informasi terkait dengan pengangkatan honorer ini Bapak Ibu? Simak videonya sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Unius ID membuat satu informasi terkait dengan informasi pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Beberapa waktu lalu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah membahas terkait dengan pengangkatan honorer sebagai aparatur sipil negara. Namun, tahun 2023 nampaknya menjadi momen penting bagi nasib tenaga honorer ke depan di seluruh Indonesia. Dalam isu yang masih hangat dibicarakan di masyarakat, mereka merasakan kekhawatiran dan ketidakpastian terkait dengan pengangkatan honorer ini. Jadi apa tidak, bagaimana mekanismenya? Tentunya ini adalah keputusan dari pemerintah. Apakah akan diangkat menjadi aparatur sipil negara atau diangkat menjadi ASN? Atau bahkan dihapus dari daftar pegawai? Ikuti terus informasi berikut. Kabar terbaru yang beredar adalah keputusan Menpan RB untuk menolak melakukan pengangkatan honorer secara massal menjadi ASN P3K atau menjadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini membuat banyak honorer merasa khawatir dan cemas akan nasib mereka di masa depan, terutama mengingat adanya peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2023 yang menyatakan bahwa semua tenaga non-aparatur sipil negara atau semua honorer akan dihapus mulai tanggal 28 November 2023. Namun sebelumnya, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah memberikan keterangan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap honorer. Menurutnya, tenaga honorer sangat berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama dalam sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Meski demikian, Menpan RB juga menghadapi kendala anggaran negara yang masih sulit, sehingga tidak dapat mengangkat semua tenaga honorer menjadi ASN P3K sekaligus. Ingat Bapak ya, tidak bisa mengangkat secara sekaligus. Tetapi walaupun nantinya ya semua honorer ini akan diangkat tetapi tidak boleh sekaligus, artinya dilakukan secara bertahap. Sebagai solusi, Menpan RB menawarkan pengangkatan honorer menjadi ASN secara bertahap dan berdasarkan prioritas dengan fokus pada bidang pendidikan dan kesehatan. Bagi tenaga honorer di luar kedua bidang tersebut, masih terdapat 1 juta formasi yang diajukan untuk formasi P3K pada tahun 2024 mendatang. Jadi, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak bisa terakomodir pada dua bidang pendidikan dan kesehatan, masih ada 1 juta formasi yang bisa diajukan untuk formasi P3K pada tahun 2024 tahun depan. Dengan demikian, diharapkan adanya perbaikan sistem pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara, sehingga mereka dapat lebih termotivasi dan berdedikasi dalam melaksanakan tugas dalam
menyelenggarakan pelayanan publik di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam menghadapi tantangan penting bagi pemerintah dan DPR RI untuk terus berupaya meningkatkan nasib para honorer. Mereka harus bekerja sama untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan guna memberikan pengakuan dan kesejahteraan yang pantas bagi tenaga honorer. Dengan menjaga semangat dan melengkapi diri dengan kualifikasi yang dibutuhkan, tentunya mereka dalam arti honorer memiliki peluang untuk mendapatkan status sebagai aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Selain perbaikan dalam pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, pemerintah juga harus berkomitmen untuk meningkatkan sistem penggajian dan kesejahteraan bagi tenaga honorer. Upaya ini termasuk memberikan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, dan kesempatan pengembangan karir yang lebih baik bagi para honorer seketika sudah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K maupun PNS. Dengan cara ini, honorer akan merasa dihargai dan termotivasi untuk memberikan kontribusi terbaik dalam pelayanan publik. Tidak hanya pemerintah dan DPR RI, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan positif bagi nasib para honorer. Dukungan dan pemahaman dari masyarakat akan memperkuat tuntutan akan pengakuan dan perlindungan yang layak bagi tenaga honorer tentunya. Hal ini bisa dilakukan melalui kesadaran akan peran penting yang dimainkan oleh honorer dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta menghargai upaya mereka dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, transparansi dan komunikasi yang baik di antara pemerintah, DPR RI, dan honorer menjadi kunci tercapainya apa yang diidamkan pada tahun 2023 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, jadi menjadi kunci ya hal ini dalam hal mengatasi permasalahan ini, jadi yang menjadi patokan atau kuncinya adalah transparansi dan komunikasi yang baik antara pemerintah, DPR RI, dan honorer. Diperlukan dialog yang terbuka dan konstruktif untuk mencari solusi yang tepat dan mengakomodasi kepentingan semua pihak. Dengan langkah-langkah yang terarah dan kolaboratif, diharapkan bahwa ke depannya honorer dapat diberikan pengakuan yang pantas sebagai aparatur sipil negara dan memperoleh kesejahteraan yang lebih layak. Tidak hanya itu saja, upaya ini juga akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dalam kesimpulan, walaupun Menpan RB menyatakan bahwa tidak semua honorer bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara secara massal, ada harapan dan peluang bagi mereka, dalam arti ada harapan peluang bagi honorer untuk meraih status tersebut. Diperlukan upaya bersama antara pemerintah, DPR RI, honorer, dan seluruh masyarakat untuk menciptakan perubahan yang positif dan memberikan pengakuan yang pantas bagi tenaga honorer. Dengan perbaikan sistem dan peningkatan kesejahteraan, diharapkan keberadaan honorer sebagai bagian penting dari pelayanan publik dapat terjamin dan dihargai dengan baik di masa depan. Itulah informasi Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Ada satu pertanyaan, kenapa Menpan RB tidak mengangkat honorer secara massal? Nah, tentunya sebagaimana informasi yang telah dipaparkan, ada beberapa alasan kuat Menpan RB untuk tidak melakukan pengangkatan honorer secara massal ini. Satu, mungkin karena anggaran, dan yang kedua adalah ada hal lain yang mungkin mengganjal hal tersebut. Jadi, sepertinya yang diutamakan untuk tahun 2023 adalah dua bidang honorer, yaitu bidang honorer pendidikan dan bidang honorer tenaga kesehatan. Apakah ada peluang untuk honorer yang lain? Nah, sebagaimana telah disampaikan di sini bahwa bukan berarti dikecualikan, tetapi
yang tidak tercover di bidang pendidikan dan kesehatan tahun 2023, masih ada 1 juta lebih formasi untuk tahun 2024, juga dengan status yang sama adalah untuk P3K dan CPNS. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.